Shalom sahabat terkasih, selamat datang di Rebal, Renungan di Balik Layar. Sebuah ruang teduh di mana kita menyelami kisah-kisah Alkitab yang sering terlewat pandang, namun menyimpan harta rohani yang dalam dan membangkitkan iman. Rebal bukan hanya renungan, tetapi perenungan, bukan sekedar cerita, tetapi pelita. Hari ini kita akan menyingkapkan misteri seorang tokoh Alkitab yang memiliki kedalaman yang luar biasa. Dialah Henokh, si misterius sahabat Allah. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kudus dan maha kasih, saat ini kami datang dengan hati yang lapar akan kebenaran-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih melalui kisah yang tersembunyi namun penuh kuasa, yaitu kisah Henokh sahabat-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami tidak sekedar hanya mendengar dengan telinga, tetapi kami mengalami hadirat-Mu dalam setiap kata dan kalimat yang kami renungkan. Jadikanlah momen ini bukan sekedar waktu untuk merenung, tetapi juga momen perjumpaan rohani kami dengan Engkau yang hidup dan berkuasa. Roh Kudus, ambil alihlah segala tempat di dalam hati kami. Berbicaralah dan nyatakanlah isi hati-Mu, sebab kami rindu berjalan bersama-Mu seperti Henokh. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami siap mendengar. Amin. Sahabat Rebal, pada daftar panjang silsilah keturunan Adam yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 5, ada terdapat satu nama yang tampak mencolok karena berbeda. Henokh tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Ia tidak dikebumikan, tidak ada satu batu nisan dan tidak ada catatan kematiannya karena ia diangkat. Hilang dari dunia tetapi tidak lenyap. Ini bukan kisah fiksi, namun ini adalah kisah firman Allah yang hidup dan kekal. Dan di balik kisah singkat mengenai Henokh, tersembunyi kebenaran yang besar bagi hidup kita hari ini. Untuk itu mari kita telusuri satu demi satu misteri yang menyelumuti hidup Henokh dan bagaimana kisahnya dapat menjadi inspirasi dan cermin bagi kehidupan kita yang haus akan kedekatan dengan Allah. Berikut catatan Rebal mengenai Henokh yang berdasarkan konteks yang tercatat dalam Alkitab. Yang pertama, tidak mengalami kematian yang adalah sebuah kejadian yang sangat langka. Alkitab mencatat hanya ada 2 manusia saja yang tidak mengalami kematian fisik, yaitu Henokh dan Elia. Ini menunjukkan bahwa hidup mereka menyentuh sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Ini bukanlah sekedar mujizat yang spektakuler, tetapi ini adalah gambaran dari kasih karunia Tuhan yang begitu nyata atas orang yang hidup berkenan kepadanya. Henokh adalah simbol dari orang-orang yang diperkenan Tuhan, bukan karena prestasi, tetapi karena relasi. Tidak ada tercatat bahwa Henokh membangun mezbah besar atau melakukan tanda-tanda ajaib. Yang tercatat hanyalah ia hidup bergaul dengan Allah. Dari hal ini, jika dikaitkan dengan kehidupan dunia saat ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa di saat dunia berlomba-lomba mengejar pengakuan dan pencapaian, Tuhan juga sementara mencari sahabat-sahabat seperti Henokh. Yang kedua, hidup bergaul dengan Allah lebih dari sekedar religius. Kata bergaul dalam konteks Kejadian 5 pasal 24 diterjemahkan dari bahasa Ibrani halak, yang berarti berjalan bersama. Ini bukan hanya berbicara tentang iman teoritis, tetapi tentang kehidupan yang terus berjalan berdampingan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Henokh berjalan bersama Allah selama 300 tahun. Ini bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Ini adalah hidup yang konsisten, setia, dan intim. Di tengah zaman yang jahat pada waktu itu, karena generasi Henokh berujung pada air bah, Henokh memilih jalur hidup yang berbeda, yaitu hidup selaras dengan suara Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah adalah sebuah perjanjian. Ini bukan rutinitas keagamaan, namun ini adalah hubungan cinta yang terus diperbaharui, sebuah relasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Melalui ini, tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah saya sedang berlari dengan Tuhan, tertinggal di belakang, atau berjalan seiring dengan Tuhan? Yang ketiga,
Kisah Henok adalah nubuatan yang menggetarkan. Kitab Henok meskipun tidak termasuk dalam kanon Alkitab Protestan, namun dikutip oleh Rasul Yudas dalam surat Yudas pasal 1 ayat 14 hingga ayat 15 yang menyatakan bahwa Henok telah bernubuat Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Kitab ini menggambarkan Henok sebagai nabi yang mendapat penglihatan surgawi, yaitu nubuatan tentang penghakiman dan peristiwa akhir zaman. Dalam tradisi Yahudi, Henok dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati. Apakah ini berarti bahwa kitab Henok harus diimani? Tidak sepenuhnya, tetapi keberadaan kitab Henok menegaskan bahwa Henok bukan sekedar orang yang hilang secara misterius, melainkan seorang pewarta kebenaran yang hidup kudus di zaman penuh kejahatan. Henok ibarat suara yang menyerukan pertobatan di tengah gelapnya generasi. Yang keempat, simbol pengangkatan gereja yang siap dijemput. Banyak penafsir percaya bahwa Henok adalah gambaran profetik tentang gereja yang akan diangkat sebelum penghakiman akhir zaman. Seperti Henok yang diangkat sebelum air bah melanda bumi, gereja yang hidup bergaul dengan Allah akan diangkat sebelum murka Allah turun. Henok adalah simbol dari orang yang berjaga-jaga, yang menjaga pelitanya agar tetap menyala, yang hidupnya tidak terikat oleh dunia tetapi tertambat di sorga. Kita tidak tahu kapan waktu pengangkatan akan tiba, namun kita bisa memilih untuk hidup seperti Henok agar kapanpun waktunya kita siap dijemput pulang. Dan yang kelima, hidup setiap hari bersama Tuhan. Henok hidup selama 365 tahun. Ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ini adalah sebuah pesan tersembunyi yang seolah Tuhan berkata, "Jangan berjalan bersamaku hanya di hari Minggu saja, tetapi setiap hari." Henok adalah teladan bahwa kekudusan bukanlah tentang momen, tetapi tentang ritme hidup. Setiap hari, setiap waktu, kita bisa memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Di tengah rutinitas, kesibukan, bahkan luka-luka yang tersembunyi. Sahabat terkasih, Henok tidak membangun kerajaan, tidak memimpin bangsa atau tidak menulis mazmur, tetapi dia menjadi salah satu dari dua manusia yang tidak mengalami kematian fisik. Mengapa? Karena ia hidup dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan jauh lebih berharga dari pengakuan dunia. Dunia mungkin tidak mengenalmu, tetapi Tuhan tahu siapa yang berjalan bersamanya dalam keheningan, dalam doa, dalam kesetiaan. Mungkin engkau tidak seperti Henok yang turut diperhitungkan dalam sejarah, tapi di mata Tuhan engkau sangat berharga. Tuhan Yesus mengasihimu. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan kerinduan untuk hidup seperti Henok, berjalan bersamamu setiap hari. Bukan karena kami sempurna, tetapi karena kami ingin dekat denganmu. Ajarilah kami untuk selalu hidup dalam keintiman, kesetiaan, dan dalam kerendahan hati. Angkatlah kami dari kehidupan yang suam-suam, dan penuhilah kami dengan kerinduan surgawi. Jadikanlah kami sahabatmu seperti Henok, yang setiap langkahnya selaras dengan suara kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal yang diberkati Tuhan, jika renungan ini menyentuh hatimu dan membangkitkan imanmu, maka janganlah disimpan sendiri. Bagikanlah kepada mereka yang engkau kasihi. Jadilah sahabat Allah seperti Henok, dan ajaklah juga orang lain untuk berjalan bersama Tuhan setiap harinya. Nantikanlah Rebal selanjutnya, karena di balik layar kisah Alkitab ada pesan ilahi yang sanggup mengubahkan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.